Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Bapak dan Ibu guru, juga sahabat edukasi, pada kesempatan ini saya akan berbagi trik atau cara bagaimana membuat soal ulangan harian atau PTS dengan cepat, yaitu dengan cara memindahkan soal yang ada di buku atau di catatan kita melalui suara yang direkam oleh komputer. Nah, cara ini tentu ini untuk mempermudah saja sebetulnya memindahkan soal, karena kadang-kadang kita suka dibuat malas untuk mengetik soal. 40 soal diketik itu cukup lama, sehingga trik ini sangat membantu dengan cara merekam suara kita, memindahkan suara kita sehingga menjadi tulisan. Caranya bagaimana? Yang pertama, Bapak dan Ibu, tentu kita siapkan soal dulu yang akan kita bacakan, ya, baik dari buku kita, dokumen kita, atau dari misalkan yang menggunakan LKS, ya, karena malasnya kita membuat soal misalkan. Nah, yang kedua, kita masuk ke web browser kita di sini, kemudian kita buka tab baru. Nah, kemudian di sini diketikkan oleh Ibu di www.google.com Intel and Chrome Demos Fix HTML. Nah, yang ini nanti bisa lihat di deskripsi di bawah. Kemudian kalau sudah gini tinggal di enter. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah berada di lamannya Web Speech API Demonstration, sudah ada di sini. Nah, ini kotak ini tempat untuk menyimpan atau merekam seluruh suara kita yang kita bacakan. Lalu Bapak dan Ibu, selanjutnya kita melakukan pengaturan dulu. Yang pertama, dipastikan mic ini aktif, ya, pastikan aktif. Ini aktifnya kelihatannya ketika kita klik ini pasti berwarna merah, ya. Nih, nanti kita coba. Kemudian yang kedua, pengaturan bahasa. Nah, ini bahasa default atau bawaannya adalah English United States, tetapi kalau kita ingin menggunakan bahasa Inggris, ya ini dibiarkan saja. Akan tetapi kalau ingin menggunakan bahasa Indonesia, ini tinggal diklik lalu cari bahasa Indonesia. Nah, ini ada klik bahasa Indonesia. Nah, otomatis sudah berubah ke bahasa Indonesia. Yang ketiga, selanjutnya kita langsung saja memindahkan soal yang ada di buku kita. Dengan cara apa? Merekam suara kita. Kita tinggal bacakan saja soal yang ada di buku, kemudian ininya diaktifkan dulu. Baik, kita coba ya Bapak dan Ibu. Saya akan buat dua soal saja. Ini klik. Nah, ini sudah aktif. Buktinya ketika saya ngomongkan ini ada tuh, ya kan? Baik, kita mulai. Nomor 1, berikut yang tidak termasuk dalam ciri diakronis, yaitu A. Mengkaji dengan berlalunya masa, B. Menitik beratkan pengkajian peristiwa, C. Bersifat historis, D. Bersifat horizontal, D. Terdapat konsep perbandingan. Nomor 2, pembuatan kronologi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, kecuali A. Dapat berurutan kejadiannya, B. Tersusun secara baik sehingga mudah dipahami, C. Memudahkan adanya hubungan sebab dan akibat, D. Memenuhi pedoman penulisan sejarah, E. Mempermudah pemahaman sejarah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, oke, saya matikan dulu, karena kalau saya ngomong terus ini aktif, nah terus nanti pusing malah kan. Kalau sudah selesai tinggal dimatikan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini rekaman atau rekaman suara yang masuk ke sini. Jadi apapun yang kita obongkan atau yang kita bicarakan pasti masuk ke rekam di sini. Nah, saya sudah membuat dua soal. Tentu ini harus diedit, ya, tidak serta-merta, karena di sini tidak mengenal enter, tidak mengenal titik gitu. Jadi hanya merekam apa yang kita ucapkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu kita persiapkan dulu file Word kosong untuk membuat soal. Nah, saya kebetulan sudah menyiapkan ini. Nah, ini penilaian tengah semester mata pelajaran sejarah pilihan ganda, misalkan kalau pilihan ganda. Kalau ada esainya di bagian B-nya tinggal tulis esai. Lalu Bapak dan Ibu, ini tinggal di copy, Ctrl C. Ini tinggal di Ctrl C di keyboard, Ctrl C. Kemudian masuk ke Word yang kosong tadi. Nah,
tinggal di sini Ctrl V atau pastekan di sini. Nah, ini sudah masuk ya, Bapak dan Ibu. Baik, kita tinggal utak-atik aja di sini. Misalkan, nah ini kita atur dulu, ini nggak usah bold, kemudian ininya di hurufnya di 12, kemudian jenis hurufnya, kalau saya membuat soal lebih kepada Gilsen MT, karena ini yang biasa digunakan di koran-koran atau di majalah, karena ini tidak membosankan ketika dibaca anak. Gilsen itu menurut penelitian, konon kabarnya seperti itu, maka saya sering menggunakan yang Gilsen. Oke, gunakan Gilsen. Kemudian pengaturan jarak. Nah, ini pengaturan jarak diatur dulu seperti biasa kita mau membuat soal. Baik. Nah, karena tadi saya udah bikin 2 soal, berarti saya buat dulu nomor 1 di sini. Oke, 1 tadi cari dari nomor. Nah, ini nomor 1 kan. Nah, ini tinggal di blok aja begitu. Di blok. Kemudian di pas berbalik. Nah, berikut yang kita masuk dalam sinkronis yaitu mengkaji dengan berlalunya masa. Nah, berarti dari sini A tadi itu ya, tadi nggak disebut, yaitu titik-titik kan. Nah, ini berarti A di sini. Tadi nggak ngomong A. Kemudian ini B-nya, B tinggal di ini enter. Kemudian C-nya enter juga, D-nya enter, E ini E. Ya, oke. Ini untuk nomor 1. Sekarang nih nomor 2. Ini tinggal di enter aja ke bawah. Nah, ini nomor 2. Nah, nomor 2, ini nomor 2-nya tinggal dibuang. Nah, pembuatan kronologi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut kecuali. Nah, ini A. Enter saja Bapak dan Ibu. A. Dapat berurutan kejadiannya, kemudian B. Nah, ini B, enter, kemudian C, enter, D, enter, dan E, buang. Tinggal lanjut saja nomor 2 dan 3 dan sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak capek mengetik lagi, tinggal langsung memindahkan saja. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah seperti ini kan tinggal nyeting saja. Ini kalau mau dibuat 2 kolom, misalkan ini dibuat 2 kolom, ini tinggal di layoutnya dirubah, kemudian ini dibuat 2 kolom. Nah, ini karena memang belum penuh, nah nantinya bisa langsung ke sini kan, seperti itu, mudah sekali. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu tip and trick untuk pembuatan soal UTS atau PTS atau ulangan harian pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.